Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fitra Suryo Praitno dari kelas PR44 gabungan 1 dengan NIM 1503204206. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas besar pengganti UAS dalam mata kuliah manajemen krisis. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang dua hal atau dua materi dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah turunnya kepercayaan publik dan risiko, dan apa itu kepercayaan, lalu apakah kepercayaan itu penting. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan adalah fungsi dari dua hal, yaitu karakter dan kompetensi. Karakter mencakup kemampuan, keterampilan, hasil-hasil, catatan prestasi kita, sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Yang kedua, kepercayaan adalah kemampuan dari individu yang mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain, dengan harapan bahwa penerima kepercayaan akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi si pemberi, terlepas dari kemampuan pemberi untuk memantau atau mengontrol penerima. Yang ketiga, kepercayaan adalah keyakinan individu terhadap perilaku orang lain dalam menentukan sebuah keputusan. Selanjutnya, kaitan kepercayaan dengan citra. Yang pertama, citra merupakan hal yang terpenting dari suatu perusahaan. Citra sengaja diciptakan agar memberikan nilai yang positif. Kedua, nilai positif sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik agar eksistensi perusahaan terus berlanjut. Yang ketiga, saat terjadi krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan, peran PR sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Ada beberapa cara, dan yang cara pertama adalah penelitian atau research. Penelitian berperan sebagai kegiatan pendukung dalam melaksanakan fungsi PR untuk memperoleh data, fakta citra perusahaan, persepsi, pandangan, opini publik, dan tanggapan halayak sebagai target sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, dan aktivitas perusahaan. Dan metode kedua ada perencanaan atau planning. Perencanaan kerja disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional, tapi bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau action. Pelaksanaan dilakukan setelah rencana yang matang dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait. Pengembalian kepercayaan dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat, informasi, waktu, tempat, dan uang. Yang kedua, pelaksanaan dikatakan sukses apabila tujuan telah tercapai. Berbagai cara dan teknik telah digunakan, diantaranya yaitu pendekatan terhadap publik internal dan eksternal. Selanjutnya,
Apa resikonya bila public untrust? Sebelumnya, untrust itu adalah seperti rasa tidak percaya halayak kepada perusahaan kita. Contohnya seperti itu, atau seperti kehilangan kepercayaan dari halayak. Dan resiko yang pertama adalah kepercayaan atau trust yang berpengaruh secara positif bagi perusahaan karena hubungan ini akan menciptakan nilai bagi publik dan mendorong loyalitas. Yang kedua, trust bagi perusahaan merupakan hal yang ingin dicapai. Terlihat dari peran public relation dalam menciptakan strateginya. Yang ketiga, kepercayaan dari publik akan memberikan value positif bagi perusahaan. Selanjutnya, dampak yang akan dirasakan jika public untrust. Yang pertama, kehilangan reputasi. Selanjutnya, yang pasti terjadi krisis. Yang ketiga, menurunnya citra. Dan yang paling pasti, akan kehilangan customer. Ada 3 strategi generik untuk pengelolaan krisis. Yang pertama, ada defensive strategy atau strategi defensif. Adalah strategi pembantahan atau penolakan seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, dan membentengi diri dengan kuat. Dan cara yang kedua atau strategi yang kedua ada adaptive strategy atau strategi adaptif. Adalah strategi yang berkompromi dengan keinginan publik seperti mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Dan strategi yang ketiga ada dynamic strategy atau strategi dinamis. Strategi ini sudah bersifat agak makro atau keputusan yang diambil dan dapat mengakibatkan perubahan karakter perusahaan seperti merger dan akuisisi, investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru atau menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. Dan ini ada sedikit kata-kata yang bisa kita jadikan pedoman untuk menjadi seorang PR atau public relation yang baik. Seorang public relation tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tetapi public relation juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi atau menangani suatu krisis kepercayaan atau crisis of trust dan penurunan citra atau loss of image yang terjadi. Ruslan tahun 2006. Dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang resiko reputasi dalam manajemen reputasi dan krisis. Resiko reputasi adalah kemungkinan publisitas yang buruk yang dapat merusak citra publik, bisnis, dan merusak kemampuannya menghasilkan pendapatan. Reputasi bisnis bersifat subjektif dan didasarkan pada persepsi publik, dapat mendorong perilaku konsumen, karyawan, investor, dan pemerintah. Pendapat negatif dapat menghalangi orang untuk berinteraksi dengan bisnis. Reputasi yang baik pula membantu bisnis mendapatkan pelanggan baru, mengamankan pembiayaan, dan menarik karyawan yang berkualitas. Hal ini juga nantinya akan membina hubungan dengan komunitas, vendor, pemasok, konsultan, dan lain-lain.
Selanjutnya, ancaman yang bisa menyerang perusahaan yaitu yang pertama ada secara langsung. Tindakan merugikan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya perusahaan tersebut melakukan penipuan kepada pelanggannya, atau seperti contoh yang sedang hangat saat ini adalah blunder Holy Wings dalam melakukan promosinya yang akhirnya mendapat banyak kecaman dari publik. Dan lanjut, yang kedua ada tidak langsung. Hasil dari tindakan pegawai di perusahaan tersebut, contohnya adalah seorang petinggi di perusahaan mengupload post di Twitter yang berisikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan masyarakat. Yang ketiga ada tendensial, adalah ancaman dari pihak lain yang diasosiasikan dengan perusahaan. Contoh adalah perusahaan A dikenal bekerja sama dengan perusahaan B. Suatu hari perusahaan A menjadi tersangka kasus pencemaran lingkungan. Secara otomatis brand image dari perusahaan B ikut tercemar karena terasosiasi dengan perusahaan A. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko reputasi. Yang pertama ada pelanggaran data. Menurut Small Business Administration, pelanggaran data apapun dapat merusak reputasi bisnis. Kasus yang melibatkan data sensitif seperti nomor jaminan sosial atau tanggal lahir, data bisnis seperti keuangan dan akuntansi dapat dijual di pasar gelap, atau ketika data-data berisikan informasi sensitif atau rahasia diakses oleh orang dari luar perusahaan. Email phishing kepada karyawan juga menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya ada masalah karyawan. Berbagai masalah di bisnis sangat sering terjadi, entah antara atasan, bawahan, sesama rekan, atau dengan orang eksternal bisnis Anda, apapun itu. Yang jika sampai dipublikasikan, akhirnya dapat merusak reputasi bisnis Anda. Selanjutnya, ada produk gagal yang diperjualbelikan. Tentu, semua bisnis ingin memberikan produk dan layanan terbaik kepada konsumennya. Tapi, ketika ada satu barang atau kualitas yang buruk sampai kepada konsumen, bisnis tidak hanya harus memperbaiki masalah, melainkan juga harus memperbaiki citra bisnis di mata masyarakat. Selanjutnya, postingan media sosial yang negatif. Entah karyawan atau pelanggan bisa saja memposting hal yang negatif tentang bisnis Anda, seperti ulasan negatif yang entah akurat atau tidak, atau karyawan menulis hal yang memalukan tentang bisnis Anda. Keduanya juga dapat merusak reputasi bisnis Anda pastinya. Selanjutnya ada tips untuk melindungi reputasi. Yang pertama, responsif terhadap masalah pelanggan. Jika perusahaan mendapatkan ulasan negatif, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dapat mengabaikan postingan. Yang kedua, meminta pelanggan yang puas untuk mengirim ulasan positif. Yang ketiga, menawarkan untuk memperbaiki kesalahan yang dirasakan. Yang keempat, jika pengulas membuat pernyataan palsu, maka kita dapat merespon pelanggan tersebut agar segala masalah terselesaikan. Selanjutnya, yang kedua ada mengorganisasikan kebijakan media sosial dengan jelas. Pertama, tetapkan siapa yang dapat mengakses akun media sosial. Yang kedua, siapa yang dapat memposting konten. Yang ketiga, pesan apa yang ingin disampaikan ketika berkomunikasi tentang bisnis kita. Yang keempat, kebijakan media sosial. Kita harus menggambarkan bagaimana karyawan harus berperilaku online. Yang ketiga,
Atasi masalah kecil dengan cepat. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar jika tidak segera diselesaikan. Misal, keluhan tentang produk yang cacat dapat menunjukkan masalah manufaktur yang tidak diperbaiki. Akhirnya dapat memicu penarikan produk resmi bisnis perusahaan. Yang keempat, membuat rencana keamanan. Untuk mencegah segala pelanggaran data bisnis, dapat menggunakan software yang sudah terjamin keamanan datanya, misalnya seperti jurnal, software akuntansi, dan keuangan yang dapat menjamin keamanan data bisnis sehingga segala laporan keuangan bisnis tidak tercecer dan hanya terfokus pada satu aplikasi. Sasaran penerapan kebijakan ini adalah agar yang pertama, para pengambil keputusan di perusahaan memiliki keyakinan yang memadai, reasonable assurance, mengenai keputusan yang akan dibuat dan dalam mengalokasikan penggunaan sumber daya perusahaan secara optimal dan efektif. Yang kedua, seluruh unit di dalam perusahaan memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan bisnisnya. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.